Termasuk yang dilakukan oleh Mus'ab ibni Umair, sebagaimana yang pernah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, bahwa beliau di sana tugas utamanya adalah mengajarkan kaum muslimin tentang agama mereka, mengajarkan tentang Islam, mengajarkan Al-Quran, pemahaman tentang Al-Quranul Karim kepada kaum muslimin yang ada di sana. Jadi tugas beliau di Madinah itu berdakwah, bukan santai-santai. Beliau meninggalkan Mekah, tempat di mana beliau dilahirkan, Mus'ab ibni Umair radhiyallahu an, dan di sana beliau disiksa, diintimidasi bahkan oleh keluarganya sendiri, kemudian berhijrah ke Habsyah, kemudian berhijrah ke Madinah, bukan untuk bersantai-santai, bukan untuk lari dari tanggung jawab, bukan untuk lari dari masalah. Justru di Madinah dia akan menghadapi masalah baru, ada tugas yang harus dia emban, yang harus dia laksanakan. Tugasnya berat, menyampaikan Islam, mengajarkan Islam kepada penduduk negeri tersebut. Dan orang yang menyampaikan Islam ini tidak boleh orang sembarangan, harus orang-orang yang mengerti betul tentang Islam. Akhirnya pilihan Rasulullah itu jatuh kepada Mus'ab ibni Umair, karena beliau orang yang mampu. Menurut Rasulullah ini orang mampu, punya kedalaman ilmu, kapasitas ilmunya luar biasa. Maka dipilih oleh Nabi Mus'ab ibni Umair untuk melaksanakan tugas berat itu. Penduduk Madinah bukan orang sembarangan, ini orang-orang yang berperadaban. Di Madinah itu hidup orang Nasrani, orang Yahudi, Ahlul Kitab. Ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah. Orang Yahudi itu orang-orang yang punya ilmu. Teologi mereka itu kuat. Mereka mengerti persoalan-persoalan teologi, masalah-masalah ketuhanan, masalah-masalah kenabian. Walaupun ajarannya sudah diselewengkan, tapi setidaknya mereka punya khazanah keilmuan tentang ketuhanan, tentang agama yang diwariskan dari nenek-nenek moyang mereka. Makanya sahabat yang dikirim ke sana untuk berdakwah harus sahabat yang mengerti betul tentang Islam, yang punya kapasitas ilmu yang cukup untuk berhadapan dengan orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab yang ada di sana. Ketika Islam disampaikan, akan terjadi benturan, gesekan, akan terjadi perdebatan, dialog, adu argumentasi dan sebagainya. Ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang sembarangan. Maka pantas Mus'ab bin Umair menjadi utusan Nabi, duta Rasulullah untuk menyampaikan, menyuarakan Islam di sana. Saya katakan tadi orang Yahudi, Ahlul Kitab itu luar biasa, pintar-pintar, walaupun mereka tidak mengamalkan ilmunya. Makanya di dalam Al-Quran dipanggil dengan Al-Maghdub alaihim. Dalam surah Al-Fatihah kita baca ghairil maghdubi alaihim. Siapa maghdubi alaihim itu? Orang yang dimurkai itu adalah Yahudi. Mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Ilmu digunakan untuk berdebat saja. Tidak jarang orang-orang Quraisy datang ke Madinah untuk bertanya kepada orang Yahudi bagaimana cara mengatasi Muhammad ini. Jadi orang-orang musyrikin itu datang ke Madinah tanya sama orang Yahudi. Kasih untuk kami pertanyaan-pertanyaan, karena mereka ingin mempermalukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi membantu mereka dengan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab kecuali oleh seorang nabi. Jadi banyak kaum musyrikin Mekah itu mendapatkan masukan-masukan dari orang Yahudi dalam rangka menghambat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah. Maka diutuslah Mus'ab ibni Umair untuk menyampaikan Islam di sana. Dalam sebuah riwayat Ibnu Ishaq, suatu hari ketika Mus'ab ibni Umair sudah tiba di Madinah dan dia melaksanakan pesan Rasulullah untuk menyampaikan Islam kepada masyarakat Madinah, beliau singgah di rumah As'ad ibni Zurarah. Ini sahabat karib beliau, teman seperjuangan. Pada waktu itu As'ad ibni Zurarah pada suatu ketika mengajak Mus'ab ibni Umair pergi ke perkampungan Bani Abdil Ashhal dan perkampungan Bani Zufar. Kedua sahabat ini datang ke kampung itu, kemudian masuk ke sebuah tempat di kampung tersebut. Mereka duduk di sana. Datanglah beberapa orang dari penduduk Madinah yang sudah Islam.
berkumpul bersama kedua sahabat yang mulia tadi untuk mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah dan sebagainya. Sementara di tempat yang tidak begitu jauh ada Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudhair. Ini kedua orang ini belum Islam waktu itu. Ini dua sahabat Rasulullah. Tapi waktu itu mereka belum Islam, belum menjadi seorang muslim, masih musyrik. Dan kedua orang ini adalah pemuka kaum. Orang yang sangat disegani, yang sangat dihormati di dalam kabilah mereka. Kemudian Sa'ad bin Mu'az yang masih musyrik ketika itu berkata kepada Usaid bin Hudhair, Usaid, berangkatlah kamu menjumpai As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair. Karena Sa'ad bin Mu'az tahu kalau ada dua orang muslim yang sedang mengajarkan ilmu mereka, ya, buat pertemuan menyampaikan Islam kepada penduduk Madinah. Jadi ditugaskan Usaid bin Hudhair untuk datang menjumpai mereka. Ketika tiba di sana, Usaid bin Hudhair langsung menyapa mereka dengan kata-kata yang kasar. Menyapa Mus'ab dan As'ad dengan kata-kata yang kasar. Kalau bahasa kita, ngapain kalian ke tempat kami? Tujuan kalian ingin membodoh-bodohi kami, dikata Usaid bin Hudhair. Akhirnya dia bentak kedua sahabat tadi, kemudian dia larang untuk membuat pertemuan di kampung mereka. Diminta supaya kalian jangan berada di sini, jangan buat kacau, buat gaduh di sini. Pergi, tinggalkan kampung kami, kata Usaid bin Hudhair. Pada saat itu, ketika As'ad melihat Usaid bin Hudhair datang, pemuka kaum yang belum Islam waktu itu, dia katakan kepada Mus'ab bin Umair, ini adalah pemuka kaumnya. Maka jelaskan kepada dia dengan sejujur-jujurnya tentang Islam ini. Jelaskan kepada dia dengan jangan ada yang disembunyikan. Akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, Mus'ab berkata, kalau dia mau duduk, aku akan berbicara dengan As'ad, dengan Usaid bin Hudhair. Saya akan membicarakan sesuatu dengannya. Pada saat itu Usaid bin Hudhair yang belum Islam waktu itu berdiri di dekat mereka dengan mengucapkan kata-kata yang kasar, memaki-maki, ya. Dan dia mengusir kedua orang ini. Mus'ab tiba-tiba mengatakan kepada Usaid, tidakkah Anda duduk? Silahkan duduk, wahai Tuan. Dengar dulu penjelasan dari kami. Silahkan duduk, dengar dulu apa yang akan saya sampaikan. Jika Anda menerima, jika Anda suka dengan apa yang aku sampaikan, maka silahkan diterima. Tapi jika Anda tidak suka dengan apa yang saya katakan, silahkan ditolak, silahkan dibuang jauh-jauh. Akhirnya Usaid tadi mengatakan, ya, sebuah ide yang baik, saya akan coba dengar, siapa tahu ada yang baik. Nah, pada saat itu Usaid bin Hudhair pun meletakkan tombaknya, nanti tidak jadi mengusir kedua orang ini. Kemudian dia duduk dan mendengar dengan seksama apa yang disampaikan oleh Mus'ab ibn Umair. Kemudian Mus'ab pun berbicara, menceritakan tentang Islam, tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, dan membacakan beberapa ayat dari Al-Quranul Karim. Ketika Usaid mendengar ayat-ayat itu dibacakan, terlihat dari wajahnya sesuatu yang menggembirakan. Sampai-sampai Mus'ab berkata kepada As'ad, sahabatnya, kelihatannya dari wajah orang ini, kelihatannya dari wajah Usaid bin Hudhair ini pertanda dia akan masuk Islam. Jadi sudah ada tanda-tanda bahwa dia akan menjadi seorang muslim. Karena ketika dia mendengar nasihat itu disampaikan, apalagi ketika mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, wajahnya berseri-seri, gembira, senang, seolah-olah dia menemukan sesuatu yang tidak pernah dia temukan selama ini. Terlihat dari wajahnya. Setelah itu disampaikan, akhirnya Usaid bin Hudhair mengatakan, apa yang harus kami lakukan seandainya kami ingin masuk ke dalam agama ini? Jadi, kalau kami mau jadi seorang muslim seperti kalian, apa yang harus kami lakukan? Kemudian Mus'ab mengatakan, kamu mandi dulu, bersuci, sucikan tubuhmu, sucikan pakaianmu, kemudian bersyahadat
bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kemudian kamu melakukan salat. Kemudian itu pun dilakukan oleh Usaid, dia ikuti karena dia memang sudah sudah memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Dia lakukan seperti yang dikatakan, kemudian dia salat 2 rakaat. Pada saat itu dia sudah resmi menjadi seorang muslim di hadapan sahabat yang mulia Mus'ab ibn Umair. Dia katakan kepada Mus'ab dan As'ad, sesungguhnya di belakang saya, dia ada di tempat saya sana, seseorang yang sangat disegani oleh kaumnya. Apabila dia mengikuti kalian, apabila dia menjadi muslim, maka tidak akan ada seorang pun yang tinggal kecuali akan menjadi muslim. Yang dia maksudkan adalah Sa'ad bin Mu'az, tokoh yang paling disegani di Madinah. Kalau dia masuk Islam, kata Usaid tadi, kalau dia masuk Islam, maka semua orang akan menjadi muslim. Jadi menurut Usaid, dia kasih masukan kepada Mus'ab, tolong orang ini diupayakan supaya menjadi muslim. Karena banyak pengikutnya, banyak pendukungnya, banyak anggota kabilahnya. Kalau dia menjadi muslim, maka yang lain akan menjadi muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kisah perjuangan Mus'ab ibn Umair ketika di Madinah, terutama pada saat dia menjadi duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan dan menyuarakan Islam di negeri yang mulia itu. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.